Di media sosial sedang viral mengenai salah satu band genre punk yang berasal dari Purbalingga, yaitu band Sukatani yang baru saja mengunggah video permintaan maaf mereka terhadap institusi Polri terkait dengan salah satu karya mereka, ya lagu yang berjudul Bayar Bayar Bayar. Di mana lagu ini terkesan mengkritik institusi Polri. Nah, yang menjadi viral dalam permasalahan ini adalah menurut masyarakat di media sosial terkesan seperti ada penekanan terhadap band ini atas karya seni yang mereka lakukan dan dinilai ini adalah pemberedelan karya seni. Untuk itu kita akan membahas mengenai isu ini dengan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Bang Usman. Halo Bang Usman, selamat sore. Selamat sore, CTV, selamat sore. Oke Bang Usman, bagaimana kabarnya Bang? Baik, baik. Baik. Oke. Bang mau ngobrol-ngobrol nih secara singkat mau tanya dulu Bang. Bang Usman, saya dengar sudah sempat berkomunikasi ya dengan band Sukatani Bang? Ya, kebetulan di Amnesty memang ada tim yang berkomunikasi untuk memverifikasi semua informasi tersebut. Kebetulan saya pribadi juga ada di komunitas musik yang memang kami bicarakan tentang perihal sensor atau tekanan terhadap kelompok Sukatani. Jadi kami masih sangat mengumpulkan terus informasi-informasi itu dan meminta agar pihak kepolisian melakukan pengusutan terhadap dugaan adanya tekanan kepada mereka. Bahkan kami juga berkomunikasi dengan Polri, dengan Mabes Polri, dan menyampaikan saran kami agar Kapolri mengambil langkah segera untuk melakukan pengusutan dan mengkoreksi tindakan tersebut dan memastikan bahwa tidak ada larangan terhadap karya seni, termasuk karya seni dari band Sukatani tersebut. Oke, sejauh ini dari yang, Abang dan tim sedang, lakukan penelusuran, bagaimana dari sisi band Sukatani tentang hal ini? Ya, saat ini memang mereka masih coba mengatasi situasi yang mereka alami karena belum pernah ada pengalaman sebelumnya di mana mereka membuka penutup wajah mereka dan selalu mereka tampil di dalam identitas mereka yang selama ini menggunakan penutup wajah. Dan baru kali ini setelah adanya semacam permintaan dari pihak tertentu yang kami duga adalah kepolisian, mereka membuka penutup wajah mereka dan itu sebenarnya sangat janggal dan membuka dugaan yang besar bahwa ada tekanan dari pihak kepolisian. Nah, tentu pihak kepolisian bisa membantah hal ini, tetapi akan lebih baik kalau pihak kepolisian melakukan pengusutan, mengumpulkan fakta dan menjelaskan siapa sebenarnya yang melakukan tekanan terhadap mereka. Bahkan dikabarkan juga di dalam suatu konser mereka yang terakhir ada usaha untuk menginterogasi kedua anggota Sukatani Band ini dan itu dilakukan oleh pihak aparat keamanan. Nah, kami meminta agar Kapolri mengambil langkah yang serius, melakukan koreksi terhadap dugaan tekanan itu, dan bila perlu bahkan mengundang Sukatani ke Mabes Polri untuk menyanyikan lagu tersebut, agar seluruh jajaran Polri bisa mendengarkan kritik mereka. Karena kritik mereka sebenarnya kritik yang dimiliki oleh masyarakat di berbagai lapisan, yang selama ini mungkin tidak berani mengungkapkan atau jarang mengungkapkan. Karena itulah mungkin Polri sebaiknya menerima kritik itu secara terbuka dan memastikan bahwa ada perubahan-perubahan nyata di dalam pelayanan dan perlindungan kepolisian terhadap masyarakat. Oke, tapi Bang per hari ini yang, saya baca dari kutipan Kapolri, saya mengutip langsung dari pernyataan Kapolri ya, katanya Kapolri, tidak ada masalah terkait dengan lagu ini dan mungkin ada miskomunikasi, namun sudah diluruskan. Apakah menurut, Bang Usman dengan lagunya sudah di-take down dari official YouTube mereka maupun Spotify, ini sudah terkategorikan sebagai diluruskan? Ya, nah sampai kemarin sebenarnya lagunya masih ada di YouTube, kecuali yang di DSP lainnya seperti Spotify atau Apple Music itu memang sudah di take down. Nah, dugaan kami mungkin bukan dilakukan oleh pihak kepolisian secara langsung, tapi atas permintaan mungkin oknum tertentu di dalam kepolisian. Dan itu yang kami harapkan ada kejelasan. Karena itu kami minta perhatian kepada Kapolri dan permintaan kepada Kapolri ini juga karena permintaan maaf dari band Sukatani itu ditujukan secara spesifik kepada Kapolri. Kami ingin mengingatkan juga bahwa Kapolri pernah mengatakan bahwa siapapun yang memiliki atau yang bisa melakukan kritik paling keras terhadap Polri, maka itu adalah sahabat Kapolri. Nah, kami ingin agar Kapolri membuka diri
melihat masalah ini dengan lebih jernih dan menerima segala kritik dari masyarakat, termasuk melalui karya seni, dan memastikan bahwa orang-orang yang terlibat di dalam menekan mereka itu mendapatkan sanksi. Dan setidak-tidaknya juga memastikan bahwa band Sukatani bisa mengembalikan lagu-lagunya ke dalam platform-platform yang sebelumnya mereka take down. Oke, Bang, tapi kalau memang video ini kan mereka mengunggah permintaan maaf walaupun kita masih belum tahu sebenarnya permintaan maafan ini atas permintaan siapa video ini diunggah. Tapi Ya, memang berdasarkan liriknya, saya yakin Abang juga pasti sudah membaca liriknya ya karena sudah menelusuri ya, tentang permasalahan ini, bagaimana sih gambaran institusi Polri saat ini? ya, institusi Polri saat ini sebenarnya sedang mengalami penurunan kepercayaan. Dan itu bisa kita lihat di dalam berbagai data statistik, termasuk data statistik terakhir yang kalau tidak salah turun dari sekitar 80% menjadi 60%. Dan itu turun secara signifikan dalam perkembangan tahun-tahun sebelumnya. Dan itu sangat kita sayangkan. Kita ingin agar Polri benar-benar berubah dan melakukan perubahan yang besar sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga, bahkan bisa bekerja sama dengan masyarakat dan melakukan pelayanan dan perlindungan yang baik terhadap masyarakat, tidak bersifat represif terhadap unjuk rasa, tidak meminta uang dalam penanganan perkara, atau tidak melakukan penyiksaan di dalam menahan seseorang. Jadi saya kira kritik-kritik masyarakat semacam itu tentu tidak dimaksudkan untuk mengatakan seluruh anggota kepolisian melakukan hal tersebut, sama seperti lagu bayar-bayar-bayar dari Sukatani, tentu mereka tidak bermaksud mengatakan semua anggota kepolisian melakukan itu, tetapi memang sudah menjadi semacam perbincangan sehari-hari di masyarakat ketika mau lapor polisi ada keengganan karena justru kekhawatiran mereka untuk mengeluarkan uang jauh lebih banyak lagi. Dan ini harus jadi perhatian serius dari Polri, dari seluruh jajaran pimpinan Polri, bukan hanya Kapolri, tapi juga seluruh pimpinan Polri untuk melakukan perubahan. Oke, Bang, lebih lanjut lagi saya mau bertanya, apakah dengan tadi ada video permintaan maafan dari band Sukatani ini, yang kita masih belum tahu apa background-nya itu, apakah bisa dimaknai ini sebagai alarm bahaya dari bentuk ungkapan ekspresi terhadap demokrasi di Indonesia? Bisa sekali. Karena ini bukan yang pertama. Kita baru belum lama ini atau baru-baru ini juga mengalami menyaksikan bagaimana karya seni ditarik dari ruang publik, yaitu ditarik dari Galeri Nasional karya seni lukis dari Yosuf Prapto. Dan itu sudah menjadi perhatian banyak kalangan, termasuk Dewan Kesenian Jakarta juga sudah bersuara dan banyak sekali seniman yang sangat khawatir, termasuk para pelukis dan juga para musisi yang mulai mengkhawatirkan bahwa ada usaha untuk membungkam kritik-kritik sosial, bahkan yang dituangkan di dalam karya seni. Kalau karya seni sudah tidak lagi boleh berpikir kritis, saya kira alarm yang berbahaya harus dibunyikan bahwa demokrasi Indonesia mulai mengalami kegelapan yang benar-benar berbahaya. Oke, kalau begitu tadi, selain permintaan maafan mereka, terkait dengan video dan juga lagu yang sudah mereka take down ini, apakah dari institusi Polri perlu, dianggap perlu untuk melakukan klarifikasi mungkin atau, mengembalikan lagu yang ditiadakan atau maksud saya dihilangkan dari YouTube dan juga Spotify mereka, secara kita masih bilang misterius ya, karena kita belum tahu siapa yang sebenarnya Ya, meminta lagu ini ya, di-take down. Ya, saya kira mereka harus lebih serius, harus secara serius memperhatikan masalah ini. Saya juga ada komunikasi dengan pihak Baintelkam, kabarnya mereka sedang membicarakan hal ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada respon dari Kapolri, dari pimpinan Mabes Polri, untuk menjawab masalah ini, memberikan kejelasan, dan memastikan bahwa kalau ada tekanan, kalau ada misalnya intimidasi, maka pelaku intimidasi dan tekanan itu mendapatkan sanksi. Terus spesifik Bang, merujuk pada institusi Polri ya, apakah sebelumnya pernah ada kejadian yang sama terkait dengan karya seni? Kalau kemarin kan lukisan itu lebih general ya, kepada pemerintah secara keseluruhan, tapi terkhusus pada institusi Polri, apakah ini karya seni yang pertama kali atau sudah berulang kejadian seperti ini? Bisa dibilang ini yang pertama kali. Mmm. Belum pernah saya dengar sebelumnya ada lagu yang dilarang, kecuali misalnya di dalam konser-konser di daerah. Biasanya aparat keamanan setempat minta daftar lagunya dan kemudian mendengarkan lagu-lagunya. Dan ada lagu-lagu tertentu yang biasanya mendapatkan perhatian khusus. Misalnya ada salah satu kelompok musik seperti Marginal, ada salah satu lagunya tentang aparat yang kerap kali
menimbulkan keberatan dari aparat setempat. Nah, ini hal-hal yang saya kira perlu diperhatikan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Kebudayaan, untuk memastikan bahwa tidak boleh ada lagi sensor terhadap karya seni. Oke. Bang, kemudian kalau memang ini baru yang pertama kali, khusus pada institusi Polri, kalau saya baca di media sosial itu banyak sekali, masyarakat, warganet yang mengatakan bahwa kenapa sama lirik aja takut, apakah mereka anti kritik? Tapi kan ini baru pertama kali. Berarti apakah sebenarnya polisi itu tidak anti kritik atau ini menunjukkan mereka anti kritik? Nah, itu yang saya kira kita harus cari tahu. Yang pasti belakangan ini memang para sarjana, para aktivis, para peneliti mengkhawatirkan ruang kritik yang semakin sempit. Bahkan beberapa survei juga menunjukkan semakin bertambah jumlah masyarakat yang takut di dalam berpendapat, khususnya untuk urusan politik. Nah, ini mungkin berhubungan dengan kejadian-kejadian kriminalisasi, pembubaran demonstrasi, sampai dengan peretasan alat-alat komunikasi. Jadi saya kira sudah tidak diperdebatkan lagi apakah Indonesia sedang ada masalah dalam kebebasan berekspresi. Sudah berulang kali itu terjadi, apalagi dengan Undang-Undang ITE. Nah, sekarang kita punya satu kasus yang sangat menarik karena berkaitan dengan karya seni. Nah, ini yang saya kira harus diperhatikan oleh pemerintah, dan jangan sampai kritik-kritik masyarakat justru dibungkam. Karena tanpa kritik, pemerintah tidak akan tahu apa masalah kebijakan mereka. Pemerintah tidak akan tahu apa yang salah di dalam pemerintah. Jadi sekali lagi kami meminta kepada pemerintah dan juga kepada jajaran Polri untuk menjamin kebebasan berekspresi, termasuk melalui karya seni yang bermuatan kritik-kritik sosial. Oke, Bang Usman, pertanyaan terakhir. Bagaimana pandangan Bang Usman terkait institusi Polri saat ini? Apakah, mereka dinilai terbuka terhadap setiap kritik atau malah mereka tidak menerima kritik yang ada? Dalam secara general. Ya, secara general bisa dibilang seperti mendua gitu. Kalau ada kritik-kritik yang secara spesifik tertuju kepada Pak Jokowi misalnya, itu tampaknya ada semacam resistensi yang lebih terasa ketimbang kritik secara umum gitu. Nah, ini mungkin perlu diingatkan lagi bahwa Polri kan adalah alat negara untuk melayani masyarakat, bukan untuk kepentingan keluarga, apalagi mantan presiden misalnya. Itu yang saya kira harus diingatkan lagi. Jadi mungkin itu yang perlu jadi catatan perhatian di kalangan pimpinan Mabes Polri, supaya Polri benar-benar independen dan objektif di dalam melihat permasalahan di masyarakat. Kalau ada kritik-kritik adili Jokowi melalui gambar-gambar atau mural di tembok-tembok, saya kira itu bagian dari ekspresi yang sah, tidak ada kebencian rasial, agama, tidak ada hasutan kekerasan, dan seterusnya. Sebaiknya tidak perlu sampai disikapi dengan pendekatan pemolisian. Jangan sampai pemolisian kita, pemolisiannya otoriter. Kita ingin pemolisian kita, pemolisian yang demokratis, menjamin kehidupan masyarakat yang demokratis, di mana ada kebebasan berekspresi, termasuk melalui karya seni yang dijamin. Oke, baik Bang Usman, terima kasih, atas waktunya Bang Usman dan diskusi singkatnya. Sampai bertemu di diskusi selanjutnya Bang Terima Usman. kasih. Selamat sore. Baik, tadi kita sudah berdiskusi dengan Direktur Eksekutif dari Amnesty International Indonesia, Bang Usman, terkait dengan isu yang saat ini beredar mengenai band Sukatani yang mengunggah permintaan maaf setelah mereka merilis lagunya di tahun 2023 tentang institusi kepolisian yang dinilai seperti membuat tarif pada setiap tugas yang hendak mereka lakukan. Bagaimana respon Anda mengenai permasalahan yang terjadi saat ini? Boleh langsung tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe.